adik-adik, apa kabar? Kita sekarang bertemu lagi di Small Sekolah Minggu Online. Nah, hari ini kita ada hari spesial nih. Kenapa? Karena hari ini kakak mau kenalan sama adik-adik kelas 3 sama kelas 4 pagi. Nah, kalian sekarang kelas baru kan? Nah, kalian udah tahu belum siapa gurunya? Siapa yuk? Ayo, pasti udah ada kan? Karena kan kalau di grup kita udah sering ngobrol. Nah, kalau masih bingung tampangnya kayak apa? Nah, sekarang kita kenalan ya. Ada sama Pak Wiono sama Kak Agnes. Nah, kalian hafalin ya mukanya. Jadi nanti kalau kita udah bisa sekolah minggu lagi di gereja, kalian udah tahu siapa gurunya. Nah, untuk kita memulai sekolah minggu hari ini, kita mau menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Karena kasih Yesus selalu indah dimanapun kita berada. Mau kita ada di gereja, ada di rumah, kasih Yesus tetap selalu indah. Yuk kita menyanyikan sama-sama, berdiri ya biar semangat pakai gerakan. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi ya, lebih semangat. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Jangan lupa sikap doanya yang baik, lipat tangannya, tutup mata. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami sampai saat ini. Sekarang kami kembali datang untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin sekolah minggu kami Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Amin. Nah, sekarang Kak Agnes mau ngajak kalian semua jalan-jalan. Sekarang tapi kalau kita mau jalan-jalan jangan lupa apa? Pakai apa, Pak Wi? Pakai masker. Nah, dan pakai face shield. Nah, sekarang kita kalau keluar rumah mau jalan-jalan jangan lupa selalu memakai masker, memakai face shield. Jangan lupa bawa hand sanitizer. Rajin-rajin cuci tangan. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan kemana nih, Pak Wi? Ke bukit, ya, ke lembah, ke luar angkasa, ke samudra, sama main-main di sungai. Nah, karena kita mau jalan-jalan berarti semuanya harus semangat dong. Berarti kita tetap dalam posisi berdiri. Ya, yuk kita semua berdiri ya adik-adik ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku gayung perahu di sungai. Yesus besertaku di
jalan-jalan tadi Pawi ya? Iya. Nah, kira-kira Pawi lihat nggak? Jalan ke surga lewat mana sih? Nah, itu dia Agnes. Kalau kalian tadi lihat nggak? Udah jalan-jalan. Ada lihat nggak jalan yang ke surga lewat mana? Mana? Oh iya bener tuh. Sekarang berarti kita mau nyanyi satu jalan ke surga itu yaitu bersama Yesus. Jadi kita mau nyanyi lagu judulnya Hanya Satu Jalan ke Surga. Kita belajar sama-sama ya lagunya ya. Nanti kalian kalau nggak tahu teksnya baca di bawah ini aja ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Sekali lagi ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Kak Agnes, sekarang kita waktunya untuk Persembahan. persembahan ya. Adik-adik kita ambil dulu kotak persembahannya ya. Nah, ini kita mau kasih buat Tuhan ya. Yuk, siapkan uangnya dan isi kotaknya ya. Jangan lupa taruhnya di tangan kanan. Jangan di pusek-pusek ya. Uangnya dilipat yang baik. Yuk, untuk persembahan kali ini kita menyanyi lagunya Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita ya adik-adik. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kami. Tuhan berkatilah kami yang sudah memberikan persembahan ataupun yang belum ya Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami sehingga berguna untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang setelah persembahan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya sama alat tulisnya. Dan siapkan juga hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk Pak Wi, kita dengar firman Tuhan. Ah, ngantuk nih, pengen tidur ah.
Asel, Ya, sebelum tidur, kita nonton Horas. ayo Pak. Sama-sama kita nonton Horas ya. Pak. Adik, mungkin sebagian dari kalian belum mengenal Horas. Apa itu Horas? Horas adalah home online renungan anak sekolah minggu. Ditayangkan setiap hari Rabu jam 7 malam. Melalui Horas, kita belajar merenungkan firman Tuhan sebelum tidur. Jangan lupa, setiap hari Rabu jam 7 malam, saksikan Horas di YouTube. Linknya akan diberikan di grup WA guru masing-masing dari kalian. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di Small, Sekolah Minggu Online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, tutup mata dan lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih untuk hari yang baru yang sudah Tuhan berikan. Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji-muji Tuhan. Biarlah pujian itu menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dan ampuni bila ada dosa dan kesalahan kami yang masih kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selama beberapa minggu ini, kita akan belajar perjalanan pengabaran Injil Rasul Paulus dan rekan-rekannya, yang begitu banyak kisah yang menarik dan luar biasa. Kali ini kita akan membahas kisah para Rasul 16, kisah perjalanan Rasul Paulus dan Silas di kota Makedonia. Wilayah Makedonia ada beberapa kota, salah satunya kota Filipi. Ayo cari kota Filipi di dalam peta. Betul, Paulus dan Silas berkeliling dari kota satu ke kota yang lain. Selain mengajar, Paulus dan Silas juga menyampaikan keputusan-keputusan gereja, yaitu gereja pusat yang ada di Yerusalem. Sampailah Rasul Paulus dan Silas di Troas. Pada malam harinya, Paulus mendapatkan penglihatan. Seperti ada seorang yang berasal dari Makedonia, berteriak, meminta tolong ke arahnya. Kelihatannya jauh sekali. Dan berkata, Woi, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Paulus tersentak. Mereka mencari tahu untuk berangkat ke Makedonia. Paulus dan Silas tiba di Makedonia dan singgah pertama di kota Filipi. Adik-adik, ada apa di kota Filipi? Paulus dan Silas, mari kita saksikan bersama. Pada hari Sabat, Paulus dan Silas menemukan sebuah tempat ibadah orang Yahudi. Mereka duduk-duduk bersama dengan ibu-ibu yang berkumpul di luar rumah ibadah. Paulus mengajarkan tentang firman Tuhan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di situ ada seorang ibu bernama Lydia. Ia seorang pedagang kain ungu dari kota Tiatira. Kain ungu itu kain yang mahal, adik-adik. Pelanggan dan pembeli ibu Lydia kebanyakan dari kalangan orang kaya dan berpangkat.
Ia seorang ibu yang berhasil dalam usahanya. Kalau sekarang disebut sebagai business woman. Ia sangat tersentuh hatinya oleh firman Tuhan. Ia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Pada kesempatan lain, Paulus dan Silas pergi kembali ke rumah ibadah. Di sana mereka bertemu dengan seorang budak, pembantu yang dirinya dikuasai setan, sehingga ia mampu meramalkan nasib orang lain. Kadang ia juga mampu mencelakakan orang lain dengan ilmu hitam atau black magic. Ia dikuasai roh tenung. Kasihan melihat dia, lusuh, penampilannya tidak terurus, tatapan matanya kosong. Tuan, majikan, dan teman-teman tuannya memanfaatkan kemampuan budak itu untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Banyak orang datang kepada mereka, minta diramal nasib, minta usahanya dibuat sukses, dan sebagainya. Adik-adik, hamba perempuan itu mengikuti Paulus dan rombongannya terus-menerus sambil berteriak katanya, "Hoi, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kabar keselamatan. Hoi, orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka mengabarkan keselamatan. Hoi!" Terus menerus si hamba perempuan itu berteriak, dan yang sama bukan hanya sehari loh adik-adik, tapi selama beberapa hari. Setiap kali Paulus dan Silas rombongannya keluar rumah dan pergi berkeliling, ia mengikuti terus sambil berteriak-teriak dengan kalimat yang sama. Paulus tidak sabar lagi. Ia berpaling kepada perempuan itu dan berkata, "Demi nama Tuhan Yesus, keluar kamu dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh tenung dari diri hamba perempuan itu. Ketika tuan-tuan hamba itu melihat, mereka marah. Karena kalau perempuan itu sudah tidak bisa menenung, berarti tidak ada orang yang datang kepada mereka, dan berarti mereka tidak akan mendapat uang lagi. Mereka menangkap Paulus dan Silas, menyeret mereka ke pemimpin kota dan berkata, "Orang-orang ini pengacau. Mereka orang Yahudi, mengajarkan adat istiadat Yahudi. Padahal kita kan orang Romawi. Kita tidak mau dipengaruhi adat Yahudi." Banyak orang setuju dengan tuan-tuan itu. Akhirnya pemimpin kota menyuruh orang membuka pakaian Paulus dan Silas, lalu memukul mereka dengan kayu panjang yang tipis seperti rotan. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam penjara. Sel penjaranya yang di tengah-tengah, di dalam sel pun kaki mereka dipasung. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa. Tahanan lain yang belum tidur melihat dan mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa. Engsa-engsa pintu retak, dan terlepas guncangan merasa membuat belenggu pasukan terbuka. Para tahanan terbebas di dalam penjara itu. Kepanikan mulai terjadi. Kepala penjara yang terbangun tidurnya karena gempa, melihat keadaan dalam penjara, ia putus asa. Karena bila para tahanan itu kabur, ia pasti akan dipenggal, dihukum mati oleh gubernur. Kepala penjara putus asa. Ia mengambil pedang dan mau membunuh dirinya sendiri. Tetapi Paulus berteriak, "Stop! Jangan celakakan dirimu. Kami tidak akan kabur.
kami tidak akan kabur. Kepala penjara itu melihat Paulus. Ia segera menghampiri Paulus dan berlutut, "Tuan, apa yang harus saya lakukan agar aku selamat? Apa yang harus aku lakukan agar aku selamat?" Kepala penjara itu berkata, Tuhan, bagaimana caranya agar aku selamat?" Adik-adik, apa arti kata selamat? Dan apa maksud dari keselamatan itu sendiri? Adik, keselamatan ada dua pengertian. Pengertian pertama, keselamatan di dalam dunia. Contohnya, kita selamat dari kecelakaan motor. Atau contoh yang lain, rumah kita selamat dari kebakaran. Atau kita selamat dari pencuri yang mau mencuri HP kita. Nah, itu keselamatan di dunia. Pengertian yang kedua, ini yang diberitakan oleh para rasul, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan dari hukuman dosa. Nanti kita mati, kita masuk surga. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita. Kepala penjara merasa ketakutan sekali karena para tahanan semua lepas keluar dari penjara, dan dia mencari selamat dari hukuman mati yang akan diberikan oleh gubernur. Dan dia bertanya kepada Paulus dan Silas, "Bagaimana sih agar aku selamat dari hukuman mati yang diberikan oleh gubernur?" Tapi Paulus dan Silas mengajarkan selamat surgawi. Apa itu selamat surgawi? Selamat surgawi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka akan selamat engkau dan seisi rumahmu. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31, yaitu percayalah kepada Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Adik-adik, kepala penjara pada jam itu juga percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia meminta dibaptis. Keesok harinya, tuan-tuan yang membicarakan Paulus dan Silas tidak lagi mempersalahkan, dan dia menyuruh untuk membebaskan Paulus dan Silas. Adik-adik, karena belas kasihan Tuhan dan juga pertolongan Tuhan kepada kepala penjara dan keluarganya, ia mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga dia selamat dari hukuman mati. Puji Tuhan. Nah, seru kan cerita minggu ini? Keselamatan ada dua. Ingat, keselamatan diberikan oleh dunia. Yang kedua, keselamatan yang hanya diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu keselamatan surgawi. Nah, adik-adik, ingat ya, keselamatan surgawi hanya diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, aktivitas minggu ini kita menghafal ayat hafalan, dan adik-adik memvideokan ayat hafalan itu dan nanti kirim ke guru masing-masing kelasnya. Selamat menghafal ayat hafalan adik-adik. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih akan firman Tuhan yang sudah kami dengar ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas keselamatan surgawi
yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sebagai juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar boleh menjadikan berkat buat kami, karena kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.